Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang titik kumpul dan limit fungsi pada mata kuliah analisis real. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu titik kumpul. Nah, definisi 4.1.1. Misalkan ada suatu bilangan A yang merupakan subset dari himpunan bilangan real atau himpunan bagian dari bilangan real. C adalah anggota dari himpunan bilangan real. C adalah titik kumpul dari A untuk setiap delta positif atau delta lebih besar dari 0, di mana paling sedikit ada satu titik X yang merupakan anggota dari A, di mana X itu tidak sama dengan C, maka berlaku jarak antara X dengan dikurang C itu lebih kecil daripada delta. Nah, kita lihat pada ilustrasi gambar yang ada di sebelah kanan ini. Garis ini merupakan garis himpunan bilangan real, di mana kita misalkan ada suatu himpunan bilangan A yang merupakan bagian dari himpunan bilangan real ini. Nah, yang dimana terdapat suatu C anggota dari A, dari R. C adalah titik kumpul dari A, dari himpunan bilangan A untuk setiap delta positif. Diberikan interval di sini C dikurang delta sampai dengan C plus delta, di mana paling sedikit ada satu titik X anggota A. Jadi harus ada X yang merupakan anggota dari A itu sendiri, di mana X ini tidak sama dengan C. Jadi X ini tidak sama dengan C, maka berlaku jarak antara X dikurang C itu pastilah lebih kecil daripada delta. Nah, kita masuk pada contoh dari definisi 4.1.1. Di sini diberikan suatu himpunan bilangan A dengan anggota 1 sampai 2. Nah, kita diminta untuk membuktikan apakah A tidak mempunyai titik kumpul. Kita kan seperti pada definisi bahwa delta itu harus positif. Jadi kita misalkan di sini deltanya sama dengan 1/2. Kita ambil dari jarak 1 sampai 2. Kita pilih 1 sebagai titik kumpul dari A, sehingga dipilih C sama dengan 1. Seperti yang ada pada definisi juga tadi, bahwa X tidak boleh sama dengan C, maka X itu tidak sama dengan 1. Nah, X anggota A yang berada di dalam sekitaran delta C. Diperoleh tidak ada anggota dari A, tidak ada X anggota A di dalam sekitaran C, sehingga berdasarkan definisi 4.1.1 maka 1 bukan titik kumpul dari A. Seperti yang kita lihat di sini ilustrasi gambar yang ada di sebelah kanan. Yang kita tadi misalkan C sama dengan 1, yang X dan X tidak sama dengan 1, X anggota A yang berada dalam sekitaran PC. Karena X ini tidak berada dalam sekitaran V delta C, maka 1 ini bukan merupakan titik kumpul dari A. Nah, selanjutnya itu kita pilih 2 sebagai titik kumpul dari A. Tadi kan 1, sekarang kita pilih 2. Maka dipilih C sama dengan 2, maka X tidak sama dengan 2. Seperti tadi pada definisi juga, bahwa X tidak boleh sama dengan C. X anggota A yang berada di dalam sekitaran V delta C, diperoleh bahwa tidak ada X dari anggota A dalam sekitaran delta C, sehingga berdasarkan definisi maka 2 bukan titik kumpul dari A. Seperti kita lihat pada
pada gambar, apabila kita mengambil C sama dengan 2, maka X itu tidak sama dengan 2. Dikarenakan ada salah satu dari X atau C itu tidak berada pada elemen A, maka 2 bukan titik kumpul dari A. Maka dari itu, dari definisi 1 dan 2, maka A tidak mempunyai titik kumpul. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada teorema. Teorema 4.1.2. Suatu bilangan C, anggota atau elemen dari himpunan bilangan real, adalah suatu titik kumpul dari himpunan A subset R jika dan hanya jika ada barisan AN A di A sedemikian sehingga limit dari AN itu sama dengan C dan AN itu tidak sama dengan C untuk setiap N adalah anggota bilangan asli. Jika C kita buktikan, solusinya jika C adalah titik kumpul dari A, jika C merupakan titik kumpul dari A, maka untuk setiap N anggota bilangan asli ada seper N. Per N daerah persekitaran seper N C memuat paling sedikit satu titik AN di C yang berbeda dengan C. Jika AN untuk setiap N anggota asli merupakan titik-titik tersebut, maka AN anggota A, mana AN tidak sama dengan C, dan jarak antara AN dikurang C, itu kurang dari seper N, hingga menjadi limit N sama dengan C. Kita lihat seperti ilustrasi gambar yang ada di mana ada satu himpunan bilangan A, bilangan real, kemudian terdapat A, di mana di dalam A ini terdapat ada barisan AN yang dibatasi dan ada suatu titik C dan diberikan interval dari C dikurang seper N dan C plus per N. Sebaliknya, jika ada hubungan barisan, ada sebuah barisan AN di A, suatu barisan AN di A dikurang C dengan limit AN sama dengan C, maka untuk sebarang delta positif terdapat suatu nilai K sedemikian sehingga jika N sama dengan atau lebih besar dari K, maka AN merupakan anggota sekitaran delta C. Oleh karena itu, delta daerah persekitaran dari C memuat titik AN untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K, di mana anggota dari A berbeda dengan C. Jadi kita misalkan di sini AN adalah sama dengan anggota dari AN itu 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Dan limit AN sama dengan 0 untuk setiap N merupakan anggota bilangan asli. Sini kita bisa lihat ilustrasinya di mana ada barisan AN 1 sampai dengan 1/32 dan C sama dengan 0. Maka untuk kita lihat dari ilustrasi 1 dan ilustrasi 2, maka teorema dari 4.1.2 ini terbukti. Di mana limit AN itu sama dengan C, di mana AN itu tidak sama dengan C, maka untuk setiap N itu anggota bilangan asli. Nah, selanjutnya yaitu limit fungsi.
Definisi 4.1.4. Misalkan A subset dari R. Misalkan A merupakan himpunan bagian dari bilangan real dan C adalah titik kumpul dari A. Seperti yang tadi definisi dari titik kumpul. Untuk sebuah fungsi A yang memetakan bilangan real. Suatu bilangan real L dikatakan sebuah limit dari F pada C jika diberikan sebarang epsilon positif, terdapat delta positif, sedemikian sehingga jika X anggota A dan jarak antara X dikurang C itu berada di antara 0 dan delta, maka nilai mutlak fungsi X dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Adapun keterangan di sini nilai delta biasanya bergantung pada nilai nilai epsilon. Jadi nilai delta ini itu bergantung pada nilai dari epsilon. Jadi seberapa besar nilai epsilon itu akan berpengaruh pada delta. Dan kita terkadang menulis delta epsilon untuk menunjukkan keterkaitan dari nilai delta ini. Nah, pertidaksamaan dari 0 lebih kecil dari mutlak X dikurang C, bisa kita katakan bahwa X itu tidak sama dengan C. Jika L adalah limit dari F pada C, maka kita juga mengatakan bahwa F konvergen untuk L. Begitupun sebaliknya, jika L adalah bukan limit dari F pada C, maka dia adalah konvergen. Nah, kita sering menulis L sama dengan limit X menuju C fungsi X, atau L sama dengan limit X menuju C F. Kita bisa melihat pada gambar himpunan A terletak di X. Himpunan A terletak di X karena seperti yang ada pada definisi, A merupakan himpunan dari bagian bilangan real. Maka A nantinya domain, dan maka A adalah domain dan L-nya merupakan kodomain. Jika terdapat X di dalam C, jika terdapat X di dalam C di dalam daerah domain ini, maka terdapat fungsi di dalam L. Terdapat fungsi dalam L. Kita lihat, jika terdapat X pada C ini, maka terdapat fungsi pada L. Sebesar apapun ukuran dari delta akan sama dengan ukuran epsilon. Jadi seberapa besar pun nanti ukuran dari delta ini akan sama dengan ukuran dari epsilon, di mana jarak X dikurang C, jarak X kurang C di dalam delta, jarak antara X dikurang C dalam delta ini dalam sekitaran C domainnya. Jika itu terjadi, maka C titik kumpul dari A. Jika hal itu terjadi, maka C adalah titik kumpul dari A, di mana fungsi A memetakan daerah bilangan real L, limit dari fungsi di C. Nah, itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like I should when in dark